Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya fasihal kalam wa ya sadiqal wa'di ifsah li fi lughati wal adab wa fi jami'i illa duniyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh lisani lisanan gharabatan wa awid bil lisanin fasihin kalam lisanin sayyidin. Fahamna Sulaiman ataina wa hukman wa ilman wa saharna ma'al Dawuda jiwalan wa kullan wa amtal khairul warisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratul mukarram, para masyayikhinal kiram, para asatidil kiram, wabil khusus sahibil wasilah, sahibil fadilah, kedua panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj Al-Mukarram Al-Ustaz Saroni yang kami hormati dan insyaallah Allah muliakan. Yang mulia Al-Mukarram Qasimus Sa'ah atau MC yang kami hormati dan insyaallah Allah muliakan, Akhirul Kiram Bapak Camat Kecamatan Bintang Timur yang kami hormati dan insyaallah Allah muliakan, para warga masyarakat, Bapak RT, Bapak RT-nya ada alhamdulillah, Bapak RW dan jajaran ke-RW-annya, alhamdulillah, Bapak Lurahnya juga ada, alhamdulillah, jazakallahu khair. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap beliau-beliau yang hadir di sini. Namun tentunya yang saya hormati, saya muliakan, dan insya Allah mendapatkan limpahan keberkahan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banser dan juga pemuda Pancasila yang alhamdulillah turut hadir dan berpartisipasi pengamanan agar suksesnya terselenggaranya acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang punya keinginan cepat tercapai keinginannya. Yang masih bujang, yang masih jomblo secepatnya dapat jodoh. Yang masih jomblo, para perawan secepatnya dapat jodoh. Yang budak dapat jodoh. Jadanya pun juga begitu. Seperti tadi yang disampaikan Al-Ustaz Saroni, memang lebih banyak ibu-ibu di sini dibanding bapak-bapak ya. Biasanya kalau di Bandung, di Jawa Barat, pengajian yang lebih banyak ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak sudah bisa dipastikan di kampung itu lebih banyak jandanya dibanding budanya. Mungkin di sini mah enggak ya, karena mungkin berhalangan hadir atau lain hal, tentunya saja kita doakan semuanya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin, mendapatkan kebahagiaan dari Allah rumah tangganya, mendapatkan limpahan keberkahan anak-anaknya yang soleh yang solehah semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik hidayah dan juga inayahnya kita semuanya bisa berkumpul bersama, bermuajahah, bertatap muka, mujalasah, duduk bersama, musafahah, berjabat tangan. Ini semuanya tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, khususnya warga masyarakat Kelurahan Gunung Lengkuan. Ini bukti rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini.
ketika kita berada di tempat yang mulia, bahkan yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid, tentunya saja kita terhindar dari berbagai macam maksiat. Bagaimana kita tidak terhindar dari berbagai macam maksiat? Kalau ibu-ibu di Bandung, biasanya jam segini itu kalau nggak tidur dia main HP, WA-an, betul? WA-an, nerumpi, apakah itu tidak dosa? Tapi ibu-ibu di sini, alhamdulillah dengan keadaan fisiknya yang sehat, wajahnya yang cantik-cantik, betul? Yang bahagia nampak dari hatinya, kerudungnya rupa-rupa, namun pulang ke rumah suaminya paru-paru mikirin kerudungnya belum dibayar. Gak begitu ya? Salawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul udmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dan juga ucapkan apresiasi, terima kasih pula terhadap anak-anak Marawis yang senantiasa mengiringi dan sekaligus memberikan idkhulus surur ala qalbil mukminin, memberikan rasa bahagia terhadap hati kita. Itu adalah ibadah. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, generasi berikutnya menjadi para kiai, mudah-mudahan yang memberikan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara Isra wal Mi'raj, tentunya saja kita semuanya akan dibawa. Akal kita akan dibawa, dan sekaligus akal kita itu dituntut untuk sami'na wa ata'na terhadap iman kita. Karena perjalanan yang amat sangat jauh bisa ditempuh dengan sepertiga malam. Menurut satu riwayat, bahkan ada yang meriwayatkan tempat duduknya baginda Nabi ketika berangkat Isra sampai pulang pun juga masih terasa hangatnya. Artinya itu sangat cepat sekali. Perjalanan yang amat sangat jauh kalau ditempuh memakai kendaraan secara adat. Haram Aqsa itu kalau ditempuh pakai kendaraan zaman dulu itu adanya onta, belum ada mobil, belum ada kapal, belum ada pesawat. Itu perjalanannya bisa mencapai 2 bulan pulang perginya. Isra wal Mi'raj peristiwa besar terkenal di kalangan para nabi dan para rasul. Seluruh alam, seluruh makhluk yang ada di alam ini merasakan manfaat daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh dengan sebentar saja, bahkan menembus 3 alam. Yang pertama, Haram Aqsa itu alam yang disebut dengan alam nasud, alam indrawi, alam fisika. Dari Aqsa, langit pertama, langit ke-1, langit kedua, langit ketiga, langit ke-4 sampai langit ke-7 itu alamnya alam malakut. Dari langit ke-7 melewati mustawa Rabbul Ahdor sampai ke arasnya Allah, itu yang disebut dengan alam Jabarut. Malaikat Jibril yang menjemput atas perintah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tembus, tidak bisa sampai kepada alam malakut. Hanya junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa sampai saja. Artinya keistimewaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih daripada para malaikat, bahkan lebih dari para nabi dan para rasul. Kita kembali lagi. Perjalanan yang jauh menurut ibu dan bapak, apakah mungkin perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh dengan sepertiga malam?
atau kurang dari 1 malam? Apakah mungkin ataukah tidak menurut akal? Mungkin apakah tidak menurut akal? Tadi yang menjadi landasan akal harus samina wa ata'na terhadap iman. Apakah mungkin atau tidak menurut akal? Kenapa? Menurut akal tidak. Menurut akal tidak? Tidak. Oke. Itu persepsi. Gimana menurut ibu-ibu? Mungkin apa tidak? Mungkin apakah tidak? Waduh, ini ngantuk semua. Apa belum makan ya? Apakah terkesima melihat yang ganteng? Oh, masya Allah. Dia sedikit pede. Kalau bukan saya yang puji diri saya sendiri, siapa lagi? Waduh, nggak apa-apa. Mohon maaf. Tadi terdengar dari Ahidal Kirom, ibu orang Jawa Barat, orang Garut, masya Allah orang Garut. Garut itu terkenal dengan dodolnya, manis-manis. Pasti beliau pun juga melihat karena manis rupanya. Mohon maaf. Nah, oke. Menurut sebagian persepsi bahwasanya Isra wal Mi'raj itu tidak masuk akal. Nah, sedangkan akal yang menjadi dasar, akal itu harus sami'na wa ata'na terhadap iman. Nah, hukum itu ada haram, tentunya saja di dalam haram itu ada wajib. Di dalam wajib itu ada haram. Betul? Ibu, bapak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat yang rutinnya sehari semalam 5 kali. Ketika itu ditinggal karena itu kewajiban, itu akan menjadi dosa apakah enggak? Itu haram apakah tidak? Tentunya saja itu haram karena dosa. Oke. Sesuatu yang haram tapi di dalamnya ada wajib. Ibu, bapak mohon maaf, homer itu haram apa tidak? Haram, berarti meninggalkannya wajib. Betul? Nah, hukum itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Betul? Kalau fardu ain ketika ibu tak ada yang meninggal, saudaranya, tetangganya, ibu tidak bisa berangkat, di rumah ibu ada 5 orang, yang berangkat 1, ibu tidak dosa, sudah terwakili oleh satu orang, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain itu tidak bisa terwakilkan. Kalau kata orang Garut, kalau kata orang Jawa Barat itu notok karena tiap-tiap babatok, lincah karena tiap-tiap sirah, ngerti nggak bu? Iya, nggak apa-apa. Kita memang nggak tahu. Ya, fardu ain di dalamnya itu yaitu akal harus mengikuti iman. Akal wajib mengikuti iman. Nah, oke. Saya logikakan yang sederhana biar mudah dimengerti ke depannya. Mendengar cerita ataupun ceramah saya, ibu-ibu bisa masuk, betul? Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah punya jam dinding? Punya jam dinding? Serius nih? Punya jam dinding? Nah, jam itu ada berapa jarumnya? Ada berapa? Ada 3. Betul? Ada 3. Yang pertama, jarumnya kecil tapi panjang. Itu jarum apa? Jarum detik. Terus yang kedua ada jarumnya besar enggak, di atas kecil tapi dia ada lebih panjang. Itu jarum apa? Menit. Terus itu ada besar, pendek. Ibu-ibu suka yang mana? Yang panjang pendek apa yang besar pendek? Iya, maksudnya itu jangan. Ya, ini yang pendek tapi besar itu jarum jam apa? Menunjukkan apa? Jam. Betul. Nah, oke. Seandainya ini jarum jam ini mengarahnya, menunjuknya ke angka 12.
Perhatikan, biar masuk logikanya. Seandainya jarum jam ini menunjuk yang pendek yang besar itu yang kesukaan ibu-ibu. Ya. Nah, menunjuk kepada jam 12. Kalau mau sampai jarum jam itu ke angka 3 itu harus memakan waktu berapa jam? Harus memakan waktu berapa jam? 3 jam. Hah? Harus memakan waktu berapa jam? 3 jam. Harus memakan waktu 3 Jam. aja. Jawab aja, kenapa nggak apa-apa? Jawab malah ditunda, ibu salah juga. Memakan waktu 3 jam. Seandainya jarum jam itu dari menunjuk kepada jam 12 ke angka 12 pengen menunjuk langsung dengan hitungan detik ke angka 3, bisa apakah enggak? Mungkin apakah enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Ya, perhatikan di sini. Halo. Hadir. Mungkin apa enggak? Mungkin saja. Jam dinding yang di rumah ibu, di rumah bapak, ambil. Buka kacanya dengan seketika. Jarum yang pendek, yang panjangnya sama telunjuk ibu diputar. Keren langsung. Apakah memakan waktu lama apakah enggak? Memakan waktu lama apakah enggak? Agak-agak sedikit ada gambaran ya. Ada gambaran. Kita semuanya yang ada di muka bumi ini adalah makhluknya Allah. Langit makhluk. Cek. Emak. Sampai mana tadi? Sampai mana? Ini pengaruh belum makan siang kamu suka begini. Ya. Bumi makhluk Allah, langit makhluk Allah. Seluruh dunia ini yang Allah ciptakan itu adalah makhluk. Waktu pun juga makhluk. Baginda Nabi juga makhluk. Ibu begitu pun juga ibu. Ketika ibu punya jam dinding di rumah diputar dari angka jam 12 langsung terang dengan hitungan detik saja bisa berada di angka 3. Kira-kira itu jam dinding ibu. Kira-kira polisi bakal marah nggak? Pak Camat bakal marah nggak? Enggak. Toh yang itu rumah ibu, jam dinding punya ibu. Benar nggak? Yang belinya pun juga ibu. Benar. Nah begitu. Begitupun juga ketika baginda Nabi Muhammad SAW dengan dasar referensi yang tadi Qori bacakan, bukan baginda Nabi, bukan keinginan baginda Nabi untuk berangkat Isra wal Mi'raj, toh itu maunya Allah. Kita semua makhluk Allah, punyanya Allah, suka-sukanya Allah. Betul? Yang aktif ini, yang aktif atau pelaku utamanya yaitu Allah. Baginda Nabi diberjalankan oleh Allah. Jadi meskipun jaraknya jauh, menembus 3 alam, tapi hanya dengan hitungan kurang dari semalam, baginda Nabi sudah berada di tempat duduknya lagi. Kira-kira dengan logika yang tadi masuk akal apakah tidak? Masuk akal apakah tidak? Masuk akal kalau saja. Nah, makanya kata ulama Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW itu khawariqu lil adat, bukan khawariqu lil uqul. Sesuatu yang membedah adat, bukan membedah akal. Kalau adat mah iya, tidak mungkin karena adat. Tapi kalau menurut akal itu mungkin saja dan itu sudah terjadi karena akal itu
Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut guru saya itu diibaratkan si penceramah itu merampok panitia. Kenapa dibilang merampok panitia? Ya mau tidak mau kan panitia terusnya ketika pulang mengamplopin itu si penceramah, betul nggak? Bukan berarti saya mengharapkan amplop, saya haram menerima amplop. Saya ceramah, udah beberapa tahun saya haram menerima amplop. Tapi bukan berarti isinya juga. Ya kan? Kalau di Bandung Pak ya amplop, terus ada tentengan, ada apa segalanya. Nah, kalau saja isi ceramahnya ketika diundang Isra wal Mi'raj bukan tentang keagungan Allah, bukan tentang kebesaran Allah, bukan tentang hakikatnya Isra wal Mi'raj, bukan tentang makrifatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bagaikan perampok panitia katanya Pak Camat ya. Masya Allah, nah saya nggak mau dibilang perampok, betul. Meskipun ini waktu yang singkat, kita lebih padatkan lagi. Nah, terus Isra wal Mi'raj itu ada ma qabla, ada ma indah, ada ma ba'da. Perjalanan sebelumnya sesuatu yang terjadi di sebelumnya ada apa? Terus ketika perjalanan, terus ba'danya sesudahnya Isra wal Mi'raj itu baginda Nabi apa? Membawa apa? Hikmahnya untuk kita sebagai umat baginda Nabi itu harusnya apa itu? Tahu nggak kenapa baginda Nabi diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahu nggak Ibu? Tahu nggak? Tahu nggak? Aduh, benar-benar ibu-ibu ini teh ya Allah ya Rabbi, cantik-cantik, ada apa sih di dalam hatimu? Padahal kamu itu tidur di atas kasur yang empuk, memakai kerudung joyak dan eljata, makan enak, minum aqua, bahkan gelas dan piringnya pun juga Vicenza. Apakah kemungkinan kamu mendengar suami ibu tergoda oleh anak SMA? Jadi kalau Bu, tahu nggak apa yang terjadi? Kenapa alasannya baginda Nabi itu diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh malaikat Jibril? Tahu nggak? Oke. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Terus kemana aja? Tahun kemarin kemana aja? Masih belum tahu. Nah, ada yang disebut tahun itu adalah Amul Huzni. Semuanya. Amul Huzni. Amul Huzni. Tahun duka cita. Baginda Nabi merasa sedih. Kenapa yang menjadi sedihnya baginda Nabi? Baginda Nabi manusiawi, punya perasaan dan hati, Bu. Yang menjadi sedihnya dia ditinggal paman yang membelanya, ditinggal oleh istri tercintanya. Siapa istri baginda Nabi yang pertama? Siti Khadijatul Kubra, yang mendukung, yang mensupport, yang memotivasi dakwah baginda Nabi. Bahkan hartanya dihabiskan oleh Siti Khadijatul Kubra untuk dakwahnya baginda Nabi. Siti Khadijah itu orang kaya, sepertiga kekayaan di Mekah itu milik Siti Khadijatul Kubra. Nah, merasa sedih, nah bapak-bapak juga sama suka merasa sedih, betul. Ketika ditinggal sama ibu-ibu, tidak ada yang masakin, tinggal aja ibu-ibu main atau nginep ke rumah ibu masing-masing. Kemana aja, mau ke Jawa Barat, mau kemana liburan 1 bulan, apakah nggak rontok bapak-bapaknya? Sedih sama. Nah, sebelumnya seperti itu, singkat ceritanya, bil ikhtisar aja. Amul Huzni. Tahun duka cita, merasa sedih. Nah, lalu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh malaikat Jibril. Ketika perjalanan Isra-nya baginda Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu banyak sekali kejadian. Ada yang memanggil kiri, ada yang memanggil kanan, bahkan ada yang memanggil nenek-nenek tapi pakai make upnya tebal, terus bibirnya merah, pakai aksesorisnya bagus. Baginda Nabi tidak menoleh. Apa hikmahnya? Yang memanggil kiri dan kanannya pada saat itu adalah godaan duniawi, Yahudi, Nasrani.
Nasrani. Baginda Nabi tidak tergoda. Terus aja, terus ada yang memanggil nenek-nenek yang cantik, bukan nenek-nenek, bukan nenek-nenek yang di sini. Kalau nenek-nenek yang di sini ini adalah semuanya calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nenek-nenek yang di sini sekarang, nenek-nenek yang di sini sekarang yang hadir, yang ada di masjid yang mulia ini, itu nanti di surga bukan nenek-nenek lagi, tapi pemimpinnya bidadari. Amin ya Allah ya Rabbal. Berarti kalau begitu nggak ada nenek-nenek di surga, nenek-nenek atau nggak bakalan masuk surga, memang nggak ada nenek-nenek di surga itu. Ya artinya nanti nenek, ibu-ibu yang udah ada agak-agak ya ribut sedikit-sedikit, nanti diservis lagi oleh Allah menjadi cantiknya bukan main bapaknya, gitu. Nah, tidak tergoda. Apa yang diibaratkan, yang diisyarahkan nenek-nenek menggoda dalam make up yang begitu tebal, bibir merah, yaitu dunia. Dunia ini sudah tua, tapi karena seakan-akan belum tua itu dipoles aja oleh hiasan mata, mall di mana-mana, pembangunan bagus, hotel apa semuanya, padahal dunia ini sudah tua, Ibu. Padahal dunia ini sudah tua. Oke, lanjut. Ya, oke. Ya, kan itu rangkaian daripada Isra Mi'raj, Ibu. Oh, ya. Itu rangkaian daripada Isra Mi'raj, Ibu, biar paham dan mengerti. Nah, oke. Baginda Nabi di langit ke-1 sampai ke langit ke-7 ketemu dengan siapa ketika Mi'raj? Ketemu dengan para nabi dan para rasul. Di antaranya baginda Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Disuguhi baginda Nabi itu susu dan arak. Baginda Nabi pilih yang mana? Pilih susu, padahal saat itu belum ada hukum khamr itu, arak itu haram itu, belum. Kalau kira-kira kita ditawarin atau disuguhin susu dan arak karena belum ada hukum halal dan haram untuk meminum susu arak, pada saat itu kita lebih memilih apa? Mungkin lebih memilih arak. Baginda Nabi tidak. Baginda Nabi memilih meminum susu. Kenapa? Seandainya baginda Nabi pada saat itu lebih memilih meminum arak, mungkin umatnya sekarang pada minum arak semuanya. Betul apa enggak? Tuh. Nah, terus singkat aja ya, Bu. Nah, ketika baginda Nabi untuk selanjutnya mencapai kepada alam lahut, alam ketuhanan, malaikat Jibril tidak mengantarnya. Malaikat Jibril hanya sampai kepada langit ke-7, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jangan diartikan baginda Nabi ketemu dengan Allahnya seperti saya ketemu dengan Pak Camat gitu. Harus diluruskan itu pemikiran. Enggak berhadapan seperti saya ketemu dengan ibu melihat wajah cantik ibu, enggak seperti itu. Baginda Nabi tempatnya untuk ketemu dengan Allah itu yaitu di Sidratil Muntaha. Tapi bukan berarti pula ketemunya seperti kita menemui saudara kita, menemui Pak RT, enggak seperti itu. Tetap ada hijab. Cuman karena hikmah yang paling utama, kok baginda Nabi bisa ketemu dengan Allah yang disebut dengan Isra wal Mi'raj? Karena manusia yang paling mulia, yang paling makrifat, amal ibadahnya sudah mantap, hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita semuanya hambanya Allah, tapi yang diakui oleh Allah sebagai hambanya hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi kalau dibacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang diakui abdinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya baginda Nabi, berarti yang layak dan yang pantas untuk ketemu menghadap Allah, dijemput oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Sampai sejauh ini paham apa enggak? Alhamdulillah, berarti kalau paham udah aja ya. Udah keringet-keringetan, udah. Ceritain lagi enggak sampai ngebadanya, sampai pulangnya baginda Nabi? Kalau diceritakan semuanya ini panjang, Ibu nggak bakalan beres 1 minggu. Nggak bakalan beres, saya pun juga
Ini nih tayamum yang paham ini tayamum ke sini terus nggak ada air, 3 kecamatan nggak ada air, ibu nggak ada air, boleh seperti ini tayamum itu namanya. Nah itu, nah seperti itu apa yang dibaca at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu, terusin. Mohon maaf ibu, karena siang jadi suka ada ini. Orang Bandung memang biasa ngegas saja, ngegas biar cepat. Nah begitu. Nah di antaranya itu, hikmahnya apa? Ya, hikmahnya ketika baginda Nabi sesudahnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kapasitas keimanan, dengan kapasitas ketakwaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali lagi itu yang ada yang disebut dengan kristalisasi. Kristalisasi. Apa kristalisasinya? Di situ nampak orang yang beriman semakin mantap imannya. Itu kelompoknya siapa? Kelompoknya Abu Bakar Siddiq. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq, ibu tahu Abu Bakar Siddiq? Tahu nggak orang hijab? So tahu. Abu Bakar Siddiq kenapa dikasih gelar atau lakop kata santri itu? Siddiq itu yang membenarkan. Ketika pertama kali baginda Nabi menceritakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku telah bertemu dengan Allah, telah mi'raj ketemu dengan Allah. Abu Bakar Siddiq yang imannya mantap lalu mengiyakan, mengaminkan. Sodakta ya Rasulullah, disebutlah Abu Bakar Siddiq di situ. Ada juga orang yang ragu-ragu, suka ada yang ragu-ragu, ada enggak? Ragu-ragu ada enggak? Dari rumahnya berangkat apa enggak ya? Berangkat apa enggak ya? Seperti itu. Nah ada kelompoknya siapa? Abdullah bin Abu Sufyan bin Salul, itu ragu-ragu. Yang tadinya iman, kalau yang ragu-ragu kembali lagi kafir. Gitu. Udah jelas kalau kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab itu kan sudah jelas. Memang dasarnya dia tidak iman. Memang dasarnya dia tidak iman, tidak percaya aja. Bahkan dibilangnya apa? Rasul dibilangnya orang gila, hanya ngarang-ngarang cerita. Masa mungkin perjalanan yang jauh dia sudah balik lagi dengan waktu yang memang kurang dari 1 malam? Apakah mungkin? Kalau kata orang beriman, kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab, tidak mungkin, bahkan dibilangnya orang gila. Kalau saja benar kamu bisa terbang, kamu bisa nyampe katanya. Disuruh angkat kaki Rasulullah seperti ini, gila enggak? Bajingan enggak itu Abu Jahal? Coba katanya, kalau kamu bisa naik ke atas ke langit, coba disuruh satu diangkat, satu lagi diangkat, otomatis jatuh lah. Benar? Nah, itu kelompok-kelompok itu. Nah makanya, nah kembali lagi seperti tadi, akal. Menurut saya. Nah akal tuh kesimpulannya, akal tuh ada akalnya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain, dan Abu yang lain, termasuk Abu Gosok. Ada akalnya Abu Bakar. Kalau akalnya Abu Bakar, sami'na wa ata'na, mengikuti saja, mengiyakan saja, mengaminkan saja. Tapi kalau akalnya Abu Jahal itu tidak. Karena akal ini ada akal goriji, ada akal tobi'i, ibu. Catat. Gak bawa catatan, catat di dalam hati, yang ingatnya juga di dalam hati mah kreditan katanya. Gak apa-apa. Ada akal goriji, ada akal tobi'i. Kalau akal goriji, dia mempunyai kekuatan untuk makrifat kepada Allah. Tapi kalau akal tobi'i, ibu berangkat kemana? Ke Kijang umpamanya. Otomatis kan kalau tidak jalan kaki, naik motor, naik mobil. Kalau ibu mau makan, otomatis harus masak. Kalau mau ikan, otomatis ibu harus masak. Itu akal tobi'i. Akal tobi'i itu akal tapi tidak beriman, seperti domba. Punya nafsu tapi dia tidak beriman. Nah, hikmah yang paling utama daripada perayaan Isra wal Mi'raj pada siang hari ini menjelang sore, kita semuanya ambil kesimpulan penting dan harusnya kita menjaga ukhuwah. Tadi sudah disampaikan, menjaga ukhuwah supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat, supaya iman kita semakin mantap. Yang biasanya
betul? Yang tidak umpamanya, yang tidak rajin, segeralah ibu-ibunya mengingatkan. Suka diingatkan? Bapak-bapaknya, suaminya suka ke masjid apa enggak berjamaah sholatnya itu? Tapi kelihatan memang wajah-wajah ibu-ibu ini wajah-wajah jujur, makanya enggak menjawab. Kalau bapak-bapaknya enggak ke masjid, sholat berjamaah, ibu kasih mukena begitu lagi ruku atau sujud, pegang dari bawah lato-latonya apa ada apa enggak? Ya, kenapa saya sedikit diselip-selipkan ibu-ibu? Karena menerima itu harus bahagia. Agar ilmu itu sampai ke relung kolbu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu itu harus happiness, harus merasa senang, harus merasa bahagia. Mas harus begini. Wah, enggak, belum apa-apa udah protes. Harus happiness seperti santri-santri saya. Belum apa-apa disuruh baca kitab sudah nangis duluan, ya gak bakalan bisa. Tapi terimalah ilmu itu dengan rasa bahagia supaya nyampe ke dalam relung kolbumu. Betul? Kalau dengan cinta mah ibu, kalau dengan rasa cinta mah kayak juga rasa coklat katanya, kata orang Bandung. Nah, paham sampai di sini paham? Paham, nanti lebih jelas lagi ada kiai, ada ustaz di sini untuk memperjelasnya ya. Tapi yang pasti perlunya kita kebersamaan, menjalin ukhuwah. Ibu-ibu yang biasanya ngumpul hadir di majelis taklim harus semakin kuat. Bapak-bapaknya yang hadir 5 menit sebelum waktu sholat sudah hadir di masjid untuk menjalankan sholat berjamaah, harus semakin giat lagi, harus semakin kompak lagi. Betul? Islam itu bisa majunya itu bukan karena kekuatan sendiri-sendiri, la ghalabata bil quwwat wala quwwata bil ijtihad, tapi dengan kebersamaan. Ibu tahu sapu lidi enggak? Tahu sapu lidi enggak? Kira-kira kalau satu itu bisa dipakai nyapu sampah enggak? Ya, paling juga untuk mukul anaknya yang bandel atau suaminya yang bandel, betul. Tapi ketika sapu lidi itu diikat dengan satu ikatan, otomatis akan bisa menghilangkan kotoran dan sampah yang ada di tempat lingkungan kita, betul. Nah, begitupun juga di sini pembangunan masjid. Kira-kiranya kalau hanya dengan satu orang bisa terjadi enggak masjid yang lagi dibangun ini bisa sampai beres enggak? Enggak. Baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai kekuatan dengan himpunan, dengan sokongan para sahabatnya. Bukan baginda Nabi enggak mampu melakukan itu semuanya, tinggal angkat tangan. Tentaranya siapa? Para malaikat. Tapi kenapa baginda Nabi itu melibatkan para sahabat supaya kita itu tahu sistem di dunia ini memang harus ada. Kalau diibaratkan pemerintah struktural itu birokrasi itu harus ada. Nah, ada sahabat baginda Nabi itu yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu seorang orang tua yang mertua itu tempat baginda Nabi curhat. Yang mertua ya sahabat. Enak tuh kalau di kampung ada Abu Bakar Siddiqnya, yang mertua. Ya. Terus ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu seorang imam jenderal, ahli strategi perang. Terus ada Utsman bin Affan nih, yang agak sulit Pak Camat mungkin nih. Utsman bin Affan itu seorang santri tapi saudagar yang kaya raya, orang kaya, soleh, santri. Kira-kira mau bangun masjid, mau bangun menara, ibu dan bapak cukup dengan Allahu Akbar cukup nggak? Misalnya jelas ada gitu menara enggak? Harus ada Utsmannya, harus ada orang yang kaya, soleh, betul. Meskipun agak sulit, tapi mudah-mudahan ada dan itu sudah terbukti ada, betul. Nah, terus ada Sayyidina Ali seorang pemuda, tapi dia mempunyai kecerdikan intelektual yang sangat luar biasa dan keberanian yang sangat luar biasa. Ketika baginda Nabi mau hijrah sudah dikepung, sudah pagar betis nih sama kelompok-kelompok musyrikin. Yang kelompok yang tadi itu siapa? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya. Siapa yang menggantikan baginda Nabi, tidur di tempat baginda Nabi untuk menggantikan Nabi? Siapa? Sayyidina Ali. Enggak begini Sayyidina Ali. Ya jangan saya ya Rasulullah, Abu Bakar dan yang agak tua. Enggak begitu. Ketika oleh baginda Nabi,
takut tempat tidurku. Siap baginda Nabi. Apapun resikonya, sekalipun nyawa, siap dihadapi. Nah, yang terakhir, yang mensupport dan yang menyokong dakwah baginda Nabi, kristalisasi daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, ada Khadijah al-Kubra bin Khuwailid. Dia seorang perempuan, karena harus ingat nih bapak-bapak nih, di balik kesuksesan bapak-bapak ada ibu-ibu yang kuat, yang tangguh, yang senantiasa mendoakan suaminya untuk sehat walafiat. Betul? Suka mendoakan suaminya enggak? Suka enggak? Suka enggak? Suka apa? Biar apa? Doanya biar banyak duit suaminya. Benar? Pusing ibu kalau suami ibu banyak duit. Pusing nggak kira-kira kalau suami ibu banyak duit? Pusing nggak? Coba. Kalau nggak banyak duit pusing. Banyak duit juga bu, pusing. Pusingnya kalau sudah tidak pulang 3 hari 3 malam, pusing. Takut tergoda oleh anak. Nah udah semuanya yang hadir pada sore hari ini, pada siang hari ini menjelang sore, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan iman dan juga Islam. Merasakan khulwatul iman, manisnya rasa iman itu ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terasa nyaman, terasa nikmat, karena kita semuanya diberikan rasa manis hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, terkhusus untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya yang hadir pada siang hari ini. Adapun penyampaian tentang acara Isra wal Mi'raj pada siang hari ini yang benarnya itu semata-mata daripada tanda kasih sayang Allah untuk kita semuanya, mungkin melalui lisan saya. Adapun yang salahnya itu semata-mata kebodohan, kealpaan saya semuanya. Jangan sampai ucapan saya yang salah itu menjadi tabungan, menjadi perhitungan, dituntut nanti oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, dituntut diminta pertanggungjawaban dengan karena ucapan saya yang salah. Karena beratnya seorang menjadi penceramah itu begitu. Ketika dia ucapkan salah, lalu terdengar masuk ke dalam hati ibu-ibu jamaah, semuanya otomatis itu akan menjadi tabungan, menjadi perhitungan. Makanan dengan demikian, mudah-mudahan saya mohon keikhlasan, mohon keridhaan dari semuanya. Banyak saya salahnya dalam ucap dan sikap. Mudah-mudahan minta ridho dan ikhlasnya dimaafkan. Yang akan semuanya maafkan. Amin. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan jaza. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya semakin taat, semakin rajin lagi menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa Allah kepada Ustaz Wahyud dari bawah untuk membacakan doa. Kepada beliau kami persilakan.